Surat terbuka untuk Ibu Risma yang saat ini sementara viral. Sudah saya lihat videonya, Bu. Ibu memaksa penyandang tunarungu untuk berbicara. Di video itu terlihat Ibu memaksa untuk bilang bicara, ucapkan, omongkan. Alat bantu pendengaranmu, Tuhan memberikan kamu indera, itu harus dimaksimalkan. Gunakan bahasa isyarat, gunakan mulutmu, tidak usah pakai bahasa isyarat. Ibu, mungkin bukan kapasitas saya ya, karena saya cuma ahli bahasa. Bidang pendidikan saya linguistik. Saat ini sementara menempuh kuliah S3 program doktor, dan kebetulan saya mengangkat disertasi tentang kompetensi kalimat oleh penyandang tunarungu. Sebuah studi kasus yang ada di media sosial Facebook. Nah, di penelitian ini saya sudah membaca banyak artikel ataupun jurnal di dalam negeri maupun di luar negeri tentang ketunarunguan. Satu hal yang pasti, mereka penyandang tunarungu yang terlahir tuli atau kemampuan mendengarnya sangat sulit, sangat terbatas. Input suara atau bunyi bahasa itu akan sangat minim diperoleh. Manusia bisa berbicara itu karena dia meniru bunyi. Di usia balita, anak kecil biasanya diajarkan mama, papa. Tujuannya apa? Agar anak itu bisa meniru bunyi. Kalau dia terpapar dengan bunyi bahasa, mama, papa sering, bunga, tidur, makan, minum, terpapar bahasa itu, bunyi bahasa itu, dia akan menirunya. Terjadilah proses berbicara. Tapi bagi penyandang tunarungu yang indera pendengarannya tidak normal, tidak sempurna, tidak ada bunyi bahasa yang bisa ditiru. Alhasil, meskipun alat artikulasinya bagus, normal, giginya, lidahnya panjang, langit-langitnya lengkap, anak tekaknya atau glotalnya lengkap, labianya atau bibirnya tidak sumbing, normal semuanya alat artikulasinya, belum tentu dia bisa berbicara, Bu. Belum tentu dia bisa memproduksi bunyi bahasa sama seperti orang yang mendengar, Bu. Karena apa? Tidak ada input bunyi bahasa yang bisa ditiru. Satu-satunya kemampuan untuk menerima bahasa adalah melalui visual, melalui mata, melalui gestur. Jadi ya, Bu, please jangan memaksa penyandang tunarungu untuk bisa berbicara. Ini akan menjadi stigma sendiri bagi para orang tua yang anaknya tuli, untuk memaksa anaknya agar bisa berbicara. Itu penyiksaan, Bu. Penyandang tunarungu secara alami berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Mereka sangat nyaman untuk itu. Kalaupun misalnya ibu pernah melihat penyandang tunarungu yang bisa berbicara, mengeluarkan suara, itu karena pelatihannya sangat panjang. Tapi pertanyakan, Bu, penyandang tunarungu ini dengan sukarela enggak untuk mempelajari bagaimana cara berbicara? Dengan sukarela tidak? Belum tentu, Bu. Mereka pasti tersiksa. Mengapa saya harus sama dengan orang yang kemampuan pendengarannya normal? Kenapa saya harus sama? Ya, Bu ya. Cukup sekian surat terbuka saya. Mohon maaf kalau misalnya saya banyak kelancangan untuk bisa mengkritisi seorang Ibu Risma. Anda adalah sosok pemimpin yang sangat bijaksana di aspek kemanusiaan,
di aspek kepedulian, mungkin karena ibu saking pedulinya sama penyandang tunarungu ini agar bisa diterima di masyarakat, agar bisa berbaur di masyarakat, mungkin saking pedulinya ibu memaksa untuk berbicara. Tapi itu bagi saya itu sudah melampaui yang seharusnya. Oke, saya mohon maaf kalau misalnya saya lancang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu ya.